Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bima Kusuma Putra dari kelas B3 Wonogiri dengan NIM 2022010097. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Femi Silaswati Farid, SHM HMKN, dan Bapak dosen pembimbing 2, Bapak Muhammad Aziz Zailani, SHMH. Perkenalkan, di sini saya akan memaparkan tugas sempro saya yang berjudul Analisis Responsivitas Pelayanan Publik terhadap masyarakat dalam mekanisme pengaduan kehilangan pada unit layanan sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Kabupaten Wonogiri. Yang pertama, latar belakang masalah. Pelayanan ada kaitannya dengan kepentingan umum karena bersifat publik. Responsivitas adalah jenis karakteristik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk kemampuan organisasi dalam mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat. Pada Polres Wonogiri terdapat unit layanan pengaduan yang bernama Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau biasa disebut dengan SPKT. SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari hubungan tata cara kerja atau HTCK di lingkungan Polres Kepolisian Resort Wonogiri. Macam-macam kehilangan yang dapat diadukan masyarakat terkait kehilangan surat-surat berharga seperti BPKB, ATM, KTP, buku tabungan, ijazah. Selain itu, ada juga berupa kendaraan seperti motor. Masalah yang kerap muncul yaitu masyarakat kurang memahami prosedur atau mekanisme laporan kehilangan sehingga melakukan pelaporan sebanyak 2 kali. Jadi seharusnya masyarakat melakukan laporan kehilangan ke SPKT di wilayah di mana barang tersebut hilang, bukan ke SPKT di wilayah yang sesuai dengan KTP. Sebagai contoh, masyarakat mendapati kehilangan KTP di wilayah Sukoharjo. Maka dari itu, masyarakat wajib melaporkan kehilangan tersebut ke wilayah Sukoharjo, walaupun itu warga berdomisili di Wonogiri. Karena lokasi wilayah kehilangan tersebut berada pada lingkungan wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua, kurangnya berkas identitas atau berkas data dukung barang yang hilang, sehingga petugas mengalami kesulitan dalam melakukan pembuatan laporan kehilangan. Seperti contoh pada saat kehilangan buku tabungan, yang mana masyarakat yang melapor harus membawa surat keterangan dari bank tempat buku tabungan itu dibuat. Yang ketiga, laporan kehilangan dari masyarakat yang dilakukan pada larut malam, sehingga petugas tidak dapat langsung melaksanakan penyidikan atau tindakan pertama tempat kejadian perkara atau TP/TKP dan ditunda keesokan harinya untuk mendatangi TKP karena kurangnya petugas yang bertugas pada larut malam. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana analisis responsivitas pelayanan publik terhadap masyarakat dalam mekanisme pengaduan kehilangan pada unit layanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh kepolisian pada unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Kabupaten Wonogiri. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan objektif, menjelaskan tentang analisis responsivitas pelayanan publik terhadap masyarakat dalam mekanisme pengaduan kehilangan pada unit layanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, menjelaskan tentang faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh kepolisian pada unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya ada tujuan subjektif. Yang pertama, sebagai tanggung jawab memenuhi persyaratan kelulusan dan memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Batik Surakarta. Yang kedua, mengetahui dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pelayanan publik, terutama analisis responsivitas pelayanan publik terhadap masyarakat dalam mekanisme pengaduan kehilangan pada unit layanan SPKT Polres Kabupaten Wonogiri, dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh kepolisian pada unit SPKT Polres Wonogiri. Yang ketiga, memberikan sumbangan kepustakaan skripsi kepada Perpustakaan Universitas Islam Batik Surakarta. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat penelitian secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pembaca mengenai analisis responsivitas pelayanan publik terhadap masyarakat dalam mekanisme pengaduan kehilangan pada unit layanan Sentra Kepolisian Terpadu Polres Kabupaten Wonogiri, dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik oleh kepolisian pada unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Kabupaten Wonogiri.
Yang kedua, manfaat secara praktis. Penelitian ini diciptakan agar peneliti dapat menganalisis pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengembangan sumber daya aparatur kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Kabupaten Wonogiri, dengan tujuan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat. Berikutnya review penelitian terdahulu. Yang pertama, pelayanan kepolisian pada masyarakat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Kabupaten Melawi. Metode kualitatif deskriptif. Pelayanan kepolisian pada masyarakat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Kabupaten Melawi sudah berjalan atau dilaksanakan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Kabupaten Melawi, khususnya pada aspek mekanisme pelayanannya, di mana pihak Polres Melawi memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme. Aspek dan sarana prasarana sudah tersedia komputer, laptop, printer, alat tulis kantor, meja, dan kursi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, kualitas pelayanan surat keterangan tanda laporan kehilangan atau SKTLK dilihat dari aspek responsivitas pada Polsek Harwe Kabupaten Tabalok. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitas pelayanan surat keterangan tanda laporan kehilangan dilihat dari aspek responsiveness pada polisi sektor Harwai Kabupaten Tabalong berkualitas. Yang ketiga, fungsi sentra pelayanan kepolisian terpadu dalam upaya pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat. Studi di Polsek Kalitidu Polres Bojonegoro. Metode normatif empiris dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah bentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Telah dilaksanakan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Kalitidu Polres Bojonegoro. Terdapat beberapa hambatan dalam penyediaan pelayanan kepolisian tersebut, namun dalam penyediaan pelayanan kepolisian tersebut secara mungkin kendala tersebut dapat diatasi. Review penelitian terdahulu selanjutnya. Responsivitas pelayanan pengaduan masyarakat di kepolisian sektor Tumindung Manado. Metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah aparat kepolisian sektor Tumindung Manado bersikap ramah dan sopan ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat. Aparat sudah melakukan pelayanan dengan cepat. Aparat dengan sikap langsung melayani masyarakat yang datang melapor. Aparat sudah melakukan pelayanan dengan cermat. Aparat memberikan pelayanan dengan serius dan sungguh-sungguh sehingga tidak terjadi kesalahan. Aparat sudah melakukan pelayanan dengan tepat waktu meskipun belum maksimal. Semua proses dilakukan secara segera dan tanpa mengulur-ulur waktu. Kemudian responsivitas pelayanan pengaduan di kepolisian sektor Libureng Kabupaten Buni. Metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian bahwa tingkat ketanggapan layanan pengaduan masyarakat di Polsek Libureng diukur dengan indikator yang ditemukan oleh Zetami yang terdiri dari indikator kemampuan masyarakat dalam menanggapi dan memberikan pelayanan menunjukkan itu pada waktunya. Kinerja pelayanan yang memadai. Untuk selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama tinjauan tentang responsivitas. Responsivitas adalah bentuk kemampuan pemerintah dalam menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas adalah indikator dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur negara terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tinjauan tentang pelayanan publik oleh kepolisian. Fungsi kepolisian ditempatkan dalam posisi yang independen karena penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum didelegasikan dari Presiden kepada Kepolisian Republik Indonesia. Jika berpijak pada teori trias politika yang diungkapkan oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana ketika kekuasaan tersebut terdapat hubungan check and balance antara lembaga, maka fungsi kepolisian termasuk dalam ranah lembaga yudikatif karena sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum serta upaya penegakan hukum. Yang ketiga adalah tinjauan tentang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT. Sentra pelayanan
kepolisian terpadu atau SPKT merupakan pelayanan strategis untuk mendekati masyarakat dengan anggota kepolisian demi merubah persepsi negatif masyarakat terhadap kepolisian. Karena pelayanan tersebut banyak dibutuhkan masyarakat, sehingga polisi dituntut memberikan pelayanan secara prima dengan cara menciptakan inovasi dalam pelaksanaan pelayanannya. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam hal ini jenis penelitian hukum ini adalah penelitian lapangan, di mana peneliti langsung ke tempat penelitian, yaitu di unit sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polres Wonogiri. Selanjutnya, sifat penelitian yaitu menggunakan yuridis empiris, di mana yang dicari adalah pemahaman atas suatu fenomenal sosial sebagai tolak ukur penerapan maklumat pelayanan, sehingga yang menjadi fokus utama adalah memperoleh pemahaman atas tindakan dan makna gejala sosial dalam sudut pandang. Subjek penelitian yang kemudian dikaji adalah secara yuridis. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis empiris adalah mengenai sifat masalah yang diteliti, di mana peneliti memahami dan menganalisis mengenai analisis responsivitas pelayanan publik dalam mekanisme pengaduan kehilangan pada unit pelayanan SPKT Polres Wonogiri, serta mengevaluasi apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit SPKT Polres Wonogiri. Yang selanjutnya adalah pendekatan masalah. Pendekatan yuridis empiris atau Dasolen Dasein, hal demikian dimaksud untuk mengetahui analisis responsivitas pelayanan publik dalam mekanisme pengaduan kehilangan pada unit SPKT Polres Wonogiri, serta mengevaluasi apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit SPKT Polres Wonogiri. Metode penelitian, waktu penelitian. Penelitian hukum ini akan dilaksanakan selama kurun waktu 3 bulan yang dimulai pada bulan November tahun 2025 sampai dengan bulan Januari tahun 2026. Lokasi penelitian yaitu pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Kabupaten Wonogiri. Jenis data yang digunakan pada penelitian yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah hasil evaluasi pelayanan menggunakan teknik rubrik terhadap masyarakat sebagai penerima layanan. Untuk data sekundernya berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian kabupaten kepolisian sektor. Selanjutnya Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor. Yang selanjutnya adalah maklumat Kepala Kepolisian Resor Wonogiri Nomor Maklumat 1 Romawi 2 2025 tentang standar pelayanan sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Kabupaten Wonogiri. Untuk metode penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan teknik rubrik, teknik observasi, dan studi kepustakaan. Teknik rubrik merupakan metode penilaian yang berisikan kategori pencapaian kinerja. Hasil teknik rubrik ini dijadikan sebagai pedoman asesmen kinerja atau hasil kinerja yang terdiri dari skor atas dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai skor tersebut. Pada teknik rubrik ini nanti saya akan menggunakan ataupun menjadikan masyarakat yang melaporkan ke kepolisian SPKT Polres Wonogiri untuk mengisi berapakah penilaian kinerja kepada pelayanan di Polres Kabupaten Wonogiri. Untuk teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, maupun terjun di lapangan secara berpartisipasi secara langsung. Studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Maka dari itu peneliti akan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengkaji dan menelaah literatur yang membahas tentang masalah yang diteliti. Untuk selanjutnya metode analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk jadwal penelitian pada minggu pertama dan kedua bulan November 2025, peneliti melaksanakan pengajuan judul. Untuk selanjutnya pada minggu ketiga dan keempat bulan November 2025,
sampai dengan minggu pertama dan kedua bulan Desember 2025, peneliti melaksanakan penyusunan proposal. Untuk selanjutnya minggu ketiga dan keempat pada bulan Desember 2025, peneliti melaksanakan perizinan untuk melakukan penelitian di sentra pelayanan kepolisian Resort Wonogiri. Pada minggu ke-4 bulan Desember dan pada minggu pertama dan kedua bulan Januari 2026, peneliti melaksanakan pengumpulan data yang diperoleh dari teknik rubrik. Pada minggu ke-2 dan ketiga pada bulan Januari 2026, peneliti melaksanakan penyusunan skripsi, dan pada minggu ketiga dan keempat pada Januari 2026 melaksanakan ujian skripsi. Sistematika penulisan skripsi. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan review penelitian terdahulu. Untuk bab 2 tinjauan pustaka, terdapat tinjauan mengenai responsivitas, tinjauan tentang pelayanan publik oleh kepolisian, dan tinjauan tentang unit sentra pelayanan kepolisian terpadu. Pada bab 3 terdapat metode penelitian, penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi. Pada bab 4 terdapat hasil penelitian dan pembahasan, hasil analisis responsivitas pelayanan publik dalam mekanisme pengaduan kehilangan pada unit SPKT Polres Wonogiri, serta mengevaluasi apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit SPKT Polres Wonogiri. Pada bab 5 yaitu penutup dan melaksanakan kesimpulan dan saran. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.